Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, tentu kita doakan semua sahabat-sahabat sekalian untuk selalu sehat, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita. Nah, tentunya juga kita berharap keluarga kita juga dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat sekalian, hari ini sengaja saya mengajak bincang-bincang bersama sahabat dimanapun Anda berada terkait dengan isu yang kemarin hangat terjadi, yaitu kasus KDRT. Jadi KDRT ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang diduga, ini diduga terjadi dan dilakukan oleh oknum anggota DPR RI di Senayan, Jakarta. Sahabat sekalian, mari kita untuk menyimak bagaimana sebenarnya perkembangannya di beberapa media yang ada. Sahabat sekalian, coba kita ulik kita lihat berita yang muncul di Kumparan News Ini dengan judul "Bantah KDRT, Bukhari Yusuf ungkap nikah siri dengan istri kedua dan sudah cerai". Ini beritanya yaitu salah satu dari anggota DPR dari fraksi PKS Tentu di sini kita lihat ada beberapa yang perlu kita bacakan sedikit. Menurut Maharani, ini tentu Maharani ini adalah kuasa hukum kuasa hukum daripada Bukhari Yusuf. Katanya Bukhari Yusuf justru korban dari perempuan dengan inisial MY yang telah diceraikannya dari perkawinan siri yang hanya berlangsung 9 bulan. Ini satu berita, dan kemudian kita coba lihat kembali sahabat sekalian ini ada berita lagi dari pipa.co.id. Judulnya adalah Bukhari Yusuf mundur sebagai kader PKS usai dikabarkan lakukan KDRT. Ini suatu berita yang menurut saya juga masih terjadi beberapa versi pemberitaan. Kemudian kita lihat Tribun News di sini judulnya adalah 2 versi dugaan KDRT yang dilakukan anggota DPR Bukhari Yusuf kepada istri muda. Kemudian juga di sini ada judul dari Indonesia News Indonews Today. Judulnya adalah Simpang Siur dan Kontroversi Anggota DPR Bukhari Yusuf, Dugaan KDRT atau Korban Fitnah. Inilah beberapa judul media yang mengulas tentang kejadian daripada kekerasan rumah tangga. Sahabat sekalian, tentu ada yang bertanya, sebenarnya apa sih yang disebut dengan KDRT itu? Ini kita bisa rujuk sahabat sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi undang-undang ini mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ini disebutkan di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Sahabat sekalian, ini tentu kasus-kasus yang terjadi seperti yang dialami oleh sebut sajalah anggota DPR fraksi PKS ini diduga tetap diduga. Ini kita belum tahu secara persis, nanti kita akan tahu ketika proses hukumnya, di mana dalam laporan itu yang awalnya adalah
dilaporkan di Polres Bandung, sekarang sudah ditarik ke Mabes Polri, di Baris Krim Polri ya. Jadi perkara ini sekarang sudah ke Polri ya. Jadi Baris Krim Polri. Nah, sahabat sekalian, tentu ada beberapa hal yang kita perlu pelajari ya. Kenapa? Ini kasus saya pikir bukan hanya terjadi bagi untuk kasusnya seperti Pak Bukhari Yusuf ini, terlepaslah nanti siapa yang benar nanti di antara mereka, tetapi beberapa hasil searching kita melihat terjadi di beberapa daerah ya, tingkat provinsi anggota DPRD-nya, tingkat kabupaten, kita lihat terjadi kekerasan rumah tangga. Dan di samping itu juga sebenarnya kekerasan rumah tangga itu juga selain yang berasal dari aparat negara yang melakukannya, tetapi juga di dalam rumah-rumah tangga. Kita tentu tidak dapat tahu secara detail bagaimana sebenarnya kekerasan rumah tangga itu terjadi. Tetapi berdasarkan data-data statistik atau perkara-perkara yang masuk ke tingkat pengadilan ya, ini kita lihat memang kejadian-kejadian seperti ini terus meningkat. Nah, sahabat sekalian, tentu kita bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin perlu kita amati. Yang pertama adalah kaitan dengan unsur gendernya ya. Jadi laki-laki itu secara fisik ini lebih kuat dengan perempuan. Jadi ada tenaga kebiasaan bagi laki-laki karena dia kuat merasa memandang perempuan itu lemah. Ini satu faktor. Yang kedua adalah tradisi dominasi juga, dominasi. Jadi perempuan itu di mana-mana dianggap yang lemah, dianggap apapun yang disuruh harus mau dan sebagainya, termasuk melakukan ya kekerasan baik verbal maupun fisik. Ini faktor yang kedua. Yang ketiga, realitas ekonomi juga. Jadi semakin rendah tingkat ekonomi seseorang, semakin susahnya itu potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu tentu sangat tinggi. Yang keempat, ini juga berpengaruh adalah kaitan dengan pendidikan. Jadi tingkat pendidikan dalam rumah tangga itu berpengaruh. Dan semakin tinggi pendidikan seseorang, perempuan tahu dia akan hak-haknya, laki-laki juga tahu dia akan haknya dan kewajibannya, sehingga berpikir untuk melakukan segala sesuatu yang mengarah kepada KDRT. Kemudian yang kelima tentunya adalah ini kepedulian keluarga atau masyarakat di sekitarnya. Jadi ini juga menjadi pemicu juga, penyebab juga. Setidaknya sebenarnya ada penghalang, ada penghambat bila pihak keluarga mengetahui mulai daripada gejala-gejala sampai kepada potensi yang sudah dianggap membahayakan, itu segera diantisipasi. Yang kelima, sahabat sekalian, tentu ini tidak terlepas dari bagaimana pengaruh paham keagamaan, kedangkalan dalam beragama. Jadi semakin bagus agama seseorang dan dia mengamalkannya dengan baik, maka tentu tanggung jawabnya dan kepeduliannya terhadap perempuan dan istri dan keluarganya tentu akan lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari 5 faktor ini ya, tentu anggota DPR termasuk orang yang sudah secara keilmuan, secara pengetahuan keagamaan dan soal ekonomi, soal paling tidak lingkungannya adalah lingkungan yang seharusnya sudah bisa untuk mengantisipasi adanya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa teori sebenarnya kalau kita rujuk ya. Kalau kita rujuk, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu karena memang adanya teori siklus kekerasan. Jadi kekerasan rumah tangga itu sekali pernah terjadi walaupun bentuknya verbal, dimulai hal yang kecil sebenarnya. Mulai yang kecil, lisan, kemudian meningkat dan terjadilah kekerasan misalnya dalam hanya bentuk yang sangat sepele awalnya, sangat ringan, dan kemudian itu akan berulang. Semakin pernah terjadi, semakin akan terjadi pengulangan, dan tentu juga bisa nanti pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu kekerasan yang luar biasa, bahkan bisa mengancam jiwa seseorang.
Itu teori yang pertama. Yang kedua adalah teori kesetaraan kekuasaan. Nah, selama ini kita lihat antara laki-laki dan perempuan itu ada hubungan relasi yang tidak seimbang. Jadi otoritas laki-laki atau relasi kuasanya lebih tinggi, ya, dan perempuan dianggap lebih rendah. Maka inilah menganggap lebih superior, menganggap lebih berkuasa, menganggap lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Yang ketiga sebenarnya, ya, ini juga terjadi karena yang menurut teori yang ketiga ini adalah teori pembelajaran sosial. Mungkin saja kejadian-kejadian ini, sahabat sekalian, karena dia pernah melihat. Jadi ketika dia melihat terjadinya ada kekerasan dalam rumah tangga, apakah lingkungan keluarganya atau pengalamannya ketika dia masih kecil, beranjak dewasa dan kemudian melihat lingkungan keluarga atau orang tuanya, maka ini potensi terjadinya atau potensi seseorang itu melakukan kekerasan terhadap keluarga. Yang kelima tentu mungkin pengaruh, keempat adalah mungkin persoalan stres dan ketegangan. Ini tentu berkaitan dengan stabilitas jiwa, ya, psikologi dan terkait dengan pemikiran atau jiwa seseorang. Sahabat sekalian, terlepas dari itu semua, tentu, ya, hal yang seperti ini, meskipun seseorang itu punya posisi yang lebih tinggi, tetapi sebenarnya potensi untuk terjadinya melakukan kekerasan rumah tangga itu tetap terbuka. Jadi tidak jaminan juga anggota DPR misalnya terlindung atau tidak melakukan itu. Justru karena ada ego, adanya kuasa yang lebih tinggi, kemudian merasa superior, ekonomi yang lebih tinggi, dan apalagi pangkat yang lebih tinggi misalnya, itu merasa lebih dari segala-galanya dan melihat orang lebih rendah, termasuk terhadap dalam keluarganya. Sahabat sekalian, ini beberapa hal yang kalau kita baca beberapa teori-teori yang terkait dengan KDRT. Lalu saya coba ingin melihat, ya sahabat sekalian, ada beberapa hal sebenarnya yang perlu saya lihat, kita baca dari kasus ini. Kasus KDRT yang terjadi diduga, ini belum tahu kita nanti bagaimana ujungnya. Yang pertama adalah, ya, kalau kita lihat ini diawali oleh perkawinan siri. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya. Bagi saya, seharusnya perkawinan siri itu tidak terjadi bagi aparatur negara, pejabat negara, dan kepada penyelenggara negara. Kenapa? Termasuk juga masyarakat umum tentunya. Tetapi paling tidak, kita lebih menuntut dan harusnya pejabat negara itu tidak melakukan, ya, penyelenggara negara tidak melakukan perkawinan siri. Kenapa? Nah, di sini tentu ada poin yang dia langgar. Pertama, dia telah memberikan contoh bahwa tidak taat terhadap hukum yang berlaku. Apa hukum yang berlaku itu? Adalah Undang-Undang nomor 1 19 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi tidak ada orang negara tidak mengakomodir, ya, terhadap pelaksanaan kawin siri atau kawin di bawah tangan, kata orang. Jadi sebagai anggota DPR harusnya ini tidak boleh terjadi. Nah, kalau terjadi berarti pengangkangan terhadap undang-undang, ketidaktaatan terhadap undang-undang, karena penyelenggara negara itu harus menjadi contoh tauladan bagi masyarakat. Ya, bagaimana mungkin, ya sahabat sekalian, ya, pejabat memberikan contoh yang tidak baik, ya? Bagaimana mungkin akan terhapus, ya, KDRT atau perkawinan siri ini di tengah masyarakat jika pejabatnya sendiri, petinggi-petinggi negara itu melakukan ini. Yang kedua, ini adalah perkawinan yang kedua, yaitu poligami. Nah, saya juga belum tahu ini apakah izin poligaminya ini adalah melalui prosedur, ya. Tentu kalau kawin siri tentu tidak ada izin poligaminya. Berarti ada dua lagi, ya, dua hal yang dia langgar, yaitu izin poligami dari pengadilan agama. Nah, ini saya pikir juga pelanggaran yang dilakukan oknum anggota DPR ini. Jadi kalau mau kawin, ya silakan kawin, tetapi harus ada izin
dan ada ketentuan yang berlaku baik dalam Undang-Undang Nomor 174 maupun yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi ini jangan diremehkan, karena pejabat negara, penyelenggara negara harus menjadi contoh tauladan bagi pelaksanaan undang-undang perkawinan, bagi antisipasi atau menghambat terjadinya poligami, menghambat terjadinya perkawinan siri, dan tentu juga disinilah kita perlu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sahabat sekalian, nah ini kalau kita lihat, saya berpikir begini, ini kan anggota DPR atau pejabat negara itu seharusnya DPR, pejabat negara itu ada regulasi terhadap mereka. Jadi kalau ini sudah terjadi, misalnya Pak Bukhari Yusuf ini kawin sudah 9 bulan, maka saya pikir anggota DPR harusnya sudah bisa membuat ketentuan bahwa yang seperti ini apakah dimasukkan kepada majelis kode etik pengaduan karena dia melakukan kawin siri atau poligami ilegal. Ya, maka ini harusnya sudah sejak lama sudah ada misalnya usaha untuk memberikan punishment atau sanksi terhadap orang-orang yang melakukan pembangkangan terhadap undang-undang. Sahabat sekalian, maka kita perlu mendorong, ya, termasuk juga partai-partai, jangan juga dong dibiarkan anggotanya seperti itu. Kalau Anda bukan penyelenggara negara, orang tidak melihat orang tidak terlalu kecewa melihatnya. Tetapi karena penyelenggara negara harus memberi contoh. Oh, ada alasan Islam membenarkan? Nggak ada yang membenarkan itu. Karena kewajiban itu apa yang disebut oleh undang-undang, yaitu kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, maka harus dilaksanakan. Ini adalah ijtihad daripada hukum negara kita yang juga berimplikasi kepada hukum yang ada di Indonesia. Jadi jangan ada alasan menurut agama Islam sah. Kalau pejabat negara jangan bicara lagi soal satu hukum, tetapi bicara tentang penegakan aturan regulasi yang ada diatur dalam undang-undang. Nah, kalau nggak taat kepada undang-undang negara, ya nggak usah jadi atasan, nggak usah jadi pejabat negara, nggak usah jadi penyelenggara negara. Jadi ini penting menurut saya regulasi dan perlu diperhatikan secara baik. Nah, sahabat sekalian, ini tentu kalau kita lihat sanksi-sanksi bagi pelaku ini tentu ada, ya. Kita bisa rujuk kepada pasal 44 Undang-Undang nomor 20 ya, nomor 23 tentang penghapusan KDRT itu, yaitu pasal 44 ayat 1 disebut, jadi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5, maka seterusnya itu penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, ayat 2 juga seperti itu, ya, mengatur juga, yaitu dalam perbuatan sebagaimana disebut ayat 1, kita baca ya, mengakibatkan korban menjadi jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara, ya, paling lama 10 tahun dan denda 30 juta. Ayat 3 juga seperti itu, ya, yaitu pasal 44 ayat 3, yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana diatur pada ayat 2, mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda 45 juta rupiah. Dan kemudian pasal 44 ayat 4 disebutkan bahwa, ya, dalam hal perbuatan sebagaimana diatur pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 bulan atau denda 5 juta rupiah. Ini beberapa regulasi-regulasi yang terkait itu. Kalau di dalam KUHP bisa juga kita lihat pasal 352, yaitu diancam maksimum hukuman penjara 3 bulan atau denda 300 rupiah. Kemudian apabila tidak
masuk dalam pasal 353 dan pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi ini artinya sahabat sekalian, di KUHP pun sebenarnya sudah ada mengatur terkait hukuman ancaman terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan atau penganiayaan seperti ini. Nah, sahabat sekalian, terlepas dari semua itu, tentu kita bukan hanya pejabat negara, penyelenggara negara seperti DPR, DPR RI, DPR RD tingkat 1 dan tingkat 2, kita termasuk juga seluruh anggota PNS, aparatur negara dan masyarakat seluruhnya, tentu persoalan KDRT itu adalah harus kita antisipasi dan harus kita atasi sehingga keluarga itu ya menjadi aman, menjadi suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika ada terjadi sesuatu yang mungkin yang menyebabkan konflik atau menyebabkan perbedaan pendapat, inilah posisi seorang laki-laki, bagaimana kepala keluarga memberikan ya kesabaran, memberikan pendidikan, memberikan arahan sehingga apa yang ada di bawahnya, di lingkungannya menjadi aman, tentram dan penuh kekeluargaan dan kasih sayang. Tidak ada yang paling indah kecuali adalah memberikan cinta sepenuhnya bagi keluarga. Insya Allah kita semua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.